pun telah mengangkat Muawiyah menjadi khalifah mereka semenjak peristiwa Tahrir. Muawiyah pernah menjabat sebagai gubernur selama 22 tahun, yakni pada masa Khalifah Umar dan Utsman, yakni dari tahun 13 sampai 35 Hijriah, dan menjadi khalifah selama 20 tahun, yakni dari tahun 40 sampai 60 Hijriah. Sepeninggalan Khalifah Ali, di dunia Islam terdapat 2 khalifah, yaitu di Kufah dan di Syam. Kemudian, pada perjalanannya, Hasan memberikan tawaran untuk berdamai dan merupakan suatu hal yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Hasan itu mengajukan beberapa syarat. Syarat yang pertama itu, Hasan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah itu dengan syarat Muawiyah itu harus berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul serta perilaku khalifah-khalifah yang sama. Lalu kemudian yang kedua, agar Muawiyah tidak mengangkat seseorang menjadi putra mahkota sepeninggalannya, dan urusan khalifah diserahkan kepada orang yang untuk memiliki, orang banyak untuk memiliki. Lalu yang ketiga, agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak, menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan mereka. Yang keempat, agar pajak tanah negeri Ahwas di Persia itu diperuntukkan kepada Hasan dan diberikan setiap tahun. Yang kelima, agar Muawiyah membayar kepada saudaranya Husain sebanyak 5 juta dirham dari Baitul Mal. Dan yang terakhir, agar Muawiyah datang secara langsung ke Kufah untuk menerima penyerahan jabatan khalifah dari Hasan dan mendapat baiat dari penduduk Kufah. Muawiyah itu menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh Hasan. Untuk itu, dia datang ke Kufah untuk menerima baiat menjadi jabatan khalifah dari Hasan dan penduduk Kufah. Tahun 661 Masehi itu merupakan tahun persatuan karena umat Islam telah bersatu di bawah pimpinan seorang khalifah. Setelah itu, Hasan pindah ke Madinah dan hidup tenang di sana sampai meninggal pada tahun 675 Masehi. Dinasti yang didirikan oleh Muawiyah ini disebut dinasti Umayyah, diambil dari nama Umayyah ibnu Abdul Syams, yakni Datu Muawiyah. Dinasti ini berkuasa selama kurang lebih 90 tahun dan diperintah oleh 14 orang khalifah. Sejarah peradaban di era pemerintahan Muawiyah. Muawiyah sebagai khalifah pertama itu melakukan pemindahan ibu kota negara dari Kufah ke Damaskus karena dia sudah 22 tahun menjadi gubernur di daerah itu. Muawiyah juga memperkuat pemerintahan dengan mengembangkan armada angkatan laut sehingga ketika itu dia telah memiliki 1.700 buah kapal. Lalu kemudian dia menyerahkan angkatan laut itu di bawah pimpinan putranya Yazid untuk merebut Konstantinopel. Tapi usaha itu gagal karena pertahanan kota tersebut sangat kokoh. Sejak awal pemerintahannya, Muawiyah telah melakukan sejumlah pendekatan agar sistem pergantian khalifah diubah menjadi turun-temurun atau sistem monarki. Dia melakukan pendekatan pada sejumlah tokoh elit politik untuk mendukung kebijakannya. Kemudian, khalifah mengumumkan dekret pertamanya, yaitu mengangkat putranya Yazid sebagai putra mahkota pewaris tahta kekhalifahan Daulah Umayyah. Muawiyah telah dipandang sukses membentuk sebuah pemerintahan Daulah Umayyah di Syam yang telah memerintah di sana, yakni 22 tahun menjadi gubernur dan 20 tahun menjadi khalifah. Pemerintahannya
pemerintahan Utsman, Marwan juga mengambil keuntungan dari hubungan para khalifah dan dinaikkan sebagai gubernur Madinah. Bagaimanapun, beliau diberhentikan dari posisi ini oleh Ali, hanya dinaikkan kembali oleh Muawiyah I. Pada masa pemerintahannya Marwan, itu diwarnai dengan perang saudara di dalam keluarga Umayyah, seperti perang terhadap Ibnu Zubair yang melanjutkan pemerintahan atas Hijaz, Irak, Mesir, dan sebagian Syria. Marwan sanggup memenangkan perang saudara Bani Umayyah yang berdampak naiknya keturunan Marwan sebagai jalur penguasa baru dari Khalifah Umayyah. Beliau juga sanggup merebut kembali Mesir dari Syria dan Ibnu Zubair, namun tak sanggup sepenuhnya mengalahkan. Lalu yang kelima, sejarah peradaban dinasti Umayyah di era Abdul Malik ibnu Marwan. Pada masa pemerintahan Abdul Malik ibnu Marwan dan putranya yakni Walid ibnu Abdul Malik menggantikan ayahnya Marwan sebagai khalifah, yaitu merupakan khalifah terbesar kedua setelah Muawiyah dalam pemerintahan dinasti Umayyah, karena dia berhasil memadamkan banyak pemberontakan dan menata administrasi pemerintahan, serta kemampuannya dalam mengendalikan berbagai urusan, sehingga dia berhasil membebaskan dinasti Umayyah dari carut marut yang merongrong dinasti itu dan menggantinya dengan keagungan yang mempesona. Selanjutnya di era Walid ibnu Abdul Malik. Setelah Abdul Malik memerintah selama 20 tahun, selanjutnya dia mengangkat anaknya Walid sebagai khalifah penggantinya. Khalifah Al-Walid mewarisi stabilitas politik yang memungkinkannya dapat membangun negara. Oleh sebab itu, dia memperluas masjid di Mekah dan membangun masjid di Madinah. Di Syam sebagai ibu kota negara, dia membangun sejumlah sekolah dan rumah ibadah, serta membantu lembaga-lembaga sosial seperti lembaga yang menangani penderita penyakit kusta, lumpuh, dan buta. Selanjutnya, Walid ibnu Abdul Malik melakukan perluasan wilayah di front timur mencapai titik terjauh dengan kecemerlangan di bawah dua panglima perangnya, yaitu Qutaibah ibnu Muslim dan Muhammad ibnu Al-Qasim. Lalu kemudian pada masa era Sulaiman ibnu Abdul Malik. Sulaiman ibnu Abdul Malik itu tidak sebijak kakaknya saat memerintah dalam memimpin. Ia sangat mencintai kehidupan dunia dan kegemarannya bersenang-senang. Tabiatnya tersebut membuatnya dibenci oleh rakyatnya. Hal ini mengakibatkan para pejabatnya terpecah belah. Jadi pada masa tahun itu, pada masa pemerintahannya Sulaiman itu, pemerintahan itu terpecah belah. Begitu pula masyarakat. Lalu kemudian pada era Umar ibnu Abdul Aziz, itu sebagai khalifah ketiga terbesar dalam dinasti Bani Umayyah. Dia seorang yang takwa dan bersih serta adil. Ia banyak menghabiskan waktunya di Madinah, kota di mana ia menjadi gubernur pada masa Al-Walid, untuk mendalami ilmu agama Islam khusus hadis. Sebelumnya ia merupakan pejabat yang kaya akan ilmu dan harta. Namun ketika menjadi khalifah, ia berubah menjadi orang yang zahid, sederhana, bekerja keras, dan berjuang tanpa henti sampai akhir. Selanjutnya pada pemerintahan dinasti Umayyah di era Yazid ibnu Abdul Malik. Dalam pengambilan kebijakan, Yazid cenderung mengambil jalan berbeda dengan yang diambil pendahulunya. Umar ibnu Abdul Aziz seperti kembali mengedepankan pendekatan militer untuk menekan perlawanan di dalam negeri dan perluasan wilayah kekhalifahan, mengambil hak istimewa Bani Umayyah dan mengganti gubernur-gubernur. Dalam hal ini, kebijakan yang diambil Yazid membuahkan hasil, seperti kemenangan pihak Umayyah dalam beberapa pertempuran, baik dari pihak luar maupun pemberontak. Namun capaian tersebut tidak berbanding lurus dengan penerimaan masyarakat atas pemerintahan Umayyah dan justru menyamai bibit-bibit perlawanan yang tumbuh di masa selanjutnya. Lalu selanjutnya dinasti Umayyah di era Hisham ibnu Abdul Malik. Hisham dikenal sebagai negarawan yang cakup dan ahli strategis militer. Ia memimpin pemerintahannya dengan lunak dan jujur. Kemudian ia juga sangat berjasa dalam pemulihan keamanan dan kemakmuran. Tetapi semua kebijakannya tidak dapat membayar kesalahan para pendahulunya karena gerakan oposisi terlalu kuat. Hal ini mengakibatkan Khalifah Hisham tidak bisa mematahkan kesalahan tersebut. Lalu selanjutnya di masa pemerintahan dinasti Umayyah era Walid ibnu Yazid. Naiknya Walid menjadi khalifah secara keras tentang banyak orang dalam istana karena reputasi Walid yang memiliki gaya hidup
memberikan kebaikan kepada fakir miskin dan orang-orang lemah. Namun semua itu digugurkan dengan sifatnya yang pendendam serta jahat kepada sanak saudara. Lalu selanjutnya pemerintahan dinasti Umayyah di era Yazid bin Walid atau Yazid II. Pada masa pemerintahan Yazid II ini hanya berlangsung selama 5 bulan karena penduduk Hims memberontak kepadanya dan menuntut bela atas kematian Al-Walid yang membawa kepada kematiannya. Sebelum wafatnya, Yazid II menunjuk saudaranya Ibrahim ibnu Al-Walid menjadi khalifah dinasti Umayyah selanjutnya. Lalu kemudian pemerintahan dinasti Umayyah di era Ibrahim ibnu Malik. Dia hanya memerintah selama 2 bulan dan kedudukannya sebagai khalifah itu tidak disepakati oleh kaum muslimin. Ada yang memanggil Ibrahim dengan sebutan khalifah dan ada pula yang memanggil dengan sebutan amir. Lalu kemudian pemerintahan dinasti Umayyah di era Marwan ibnu Muhammad. Marwan ibnu Muhammad itu naik tahta ketika dinasti Umayyah sedang mengalami masa yang penuh pergolakan dan perselisihan. Pusat kerusuhan yang utama ialah di Khurasan, tempat Bani Abbas memusatkan kegiatannya. Marwan naik tahta pada saat pakaian Khalifah Umayyah sudah sangat lusuh dan tipis. Walaupun dia ingin memperbaiki keadaannya, tetapi tidak ada lagi harapan untuk memperbaikinya. Tiada tempat lagi untuk menambal kain karena banyaknya pemberontakan terus berkobar kepadanya. Materi selanjutnya yaitu kemajuan peradaban dinasti Umayyah di Damaskus. Ada 4 pusat kebudayaan pada masa dinasti Umayyah, yaitu Mekah, Madinah, Basrah, dan Kufah. 2 yang pertama itu terletak di wilayah Hijaz, sedangkan 2 yang terakhir itu di wilayah Irak, yang lebih dikenal sebagai bekas kerajaan Persia. Dalam ilmu fikih dikenal ulama Hijaz sebagai ahli al-hadis dan ulama Irak sebagai ahli al-rayu. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Umayyah ini adalah ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu arsitektur. Lalu kemudian materi yang terakhir itu kemunduran dinasti Umayyah di Damaskus. Faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah melemah dan membawanya kepada kehancuran itu ada 5. Yang pertama itu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Lalu yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabian Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Yang keempat, lemahnya pemerintahan daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan